Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, hari ini guys, kembali kita bakalan bahas seputaran Bitcoin dan kita melihat hari ini market sebenarnya dalam keadaan yang cukup kecil volumenya. Oke, kita melihat tidak ada pergerakan yang terlalu signifikan di market, ya karena malam hari ini kita bakal mendapatkan data ekonomi yang sangat penting. Jadi kemungkinan banyak sekali investor itu dalam keadaan wait and see terlebih dahulu. Apa data tersebut kita bakalan bahas di video hari ini, dan tentunya juga kita bakalan bahas kira-kira apa yang sedang terjadi di Bitcoin secara price action dan apa yang kita bisa expect untuk beberapa waktu mendatang. Namun sebelum itu, kita bakalan mulai dari market cap terlebih dahulu. Per hari ini kita melihat total market cap-nya 1,14 triliun dolar atau naik sekitar 0,29%. Bitcoin sendiri di angka 27.699, Ethereum 1.844, BNB 313, XRP 0,42, Cardano 0,36, Dogecoin 0,073, Solana 20,72, dan Polygon Matic di urutan ke-10 dengan harga 0,875 dolar. So, per hari ini kita melihat market sebenarnya dalam keadaan yang mix, sebagian ada yang hijau, ada juga yang merah. Walaupun kenaikan dan penurunannya itu nggak terlalu signifikan, hanya kurang lebih 0,sekian% hingga 2%. Dan menjadikan XRP hari ini sebagai top performer guys, dengan kenaikan 1,24% menuju 0,42 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke berita dan data terbaru hari ini. Nah, data yang saya maksud tadi adalah data inflasi dari Amerika Serikat guys, yang bakalan kita lihat pada malam hari nanti pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan melihat data CPI sekaligus Core Inflation Rate year on year dari Amerika Serikat yang diekspektasikan, kalau kalian perhatikan, CPI-nya itu ekspektasinya stay di angka 5% guys. Menarik banget ya, karena sudah beberapa bulan belakangan sebenarnya kita selalu mendapatkan ekspektasi penurunan inflasi, tapi kali ini kita melihat para analis nge-expect bahwa data inflasi kali ini itu stay di angka 5%. Sedangkan untuk core inflation rate-nya sendiri itu diekspektasikan menurun 0,1% menuju 5,5. Dan sekali lagi gitu ya, kita sebagai investor cryptocurrency tentunya berharap gitu ya. Harapan kita adalah justru kita melihat inflasi ini menurunnya lebih signifikan daripada yang diekspektasikan. Artinya kalau misalnya ekspektasinya di sini 5%, ya kita mau melihat mungkin menurun menjadi 4,8, 4,7, sama juga dengan yang core inflation rate-nya. Kita juga berharap ada penurunan yang lebih signifikan dari hanya sekitar 0,1%, bisa aja menuju ke 5,4, 5,3, atau 5,2. Karena sekali lagi guys, semakin dekat angka inflasi dengan target The Fed, maka semakin cepat pula kita akan melihat The Fed mungkin memikirkan seputaran pausing rates, oke, atau bahkan bisa melakukan cutting rates atau menurunkan suku bunga. Nah, saya pribadi mungkin malam hari ini tidak bisa melakukan live streaming seperti yang biasanya saya lakukan ketika ada data-data seperti CPI ini dirilis, karena sore hari nanti saya akan berangkat ke Jakarta, guys. Jadi hari ini sampai besok masih di Tangerang. Jumat mungkin saya bakalan ke Jakarta. Teman-teman yang viewers di sini, kalau boleh tahu apakah ada yang tinggal di Tangerang atau di Jakarta, mungkin boleh kasih komentar untuk video hari ini gitu ya. Kalau misalnya ternyata ramai gitu ya, dan mungkin area tempat kalian tinggal juga rata-rata dekat, mungkin saya bisa memikirkan untuk meet and greet gitu ya, cuma sekedar ngobrol-ngobrol biasa doang kalau misalnya teman-teman tertarik gitu. Jadi kalau misalnya kalian tinggal di sekitaran daerah Tangerang atau misalnya Jakarta Barat, mungkin boleh kasih komentar di kolom komentar di bawah. Kalau kita bicara soal spesifik data on-chain Bitcoin, so far tidak ada perubahan sama sekali. Kita masih melihat progres terus-menerus terjadi. Yang pertama dari number of addresses holding more than one Bitcoin. Jadi jumlah alamat yang sekarang ngehold lebih dari satu Bitcoin itu sudah kurang lebih ada 1 juta alamat guys. Oke, secara eksponensial itu terus mengalami peningkatan. Orang-orang yang ngehold Bitcoin lebih dari satu Bitcoin. Apakah kalian termasuk salah satunya? Ingat guys, Bitcoin itu supply-nya fix. Tidak bisa ditambah-tambah, tidak bisa di-print ulang lagi atau ditambahkan supply-nya. Dan fix 21 juta sampai kapanpun.
Oke, dan yang sudah tertambang sekarang itu hampir 19 juta. Nah, kalian bisa hitung sendiri gitu ya. Sekarang sudah ada addresses yang kurang lebih 1 juta addresses yang hold lebih dari 1 Bitcoin. Ya berarti di dalamnya yang kalau termasuk hold 2 Bitcoin, kayak 5 Bitcoin, 10.000 Bitcoin, itu semuanya termasuk di sini. Oke, dan ini secara eksponensial alamatnya terus-menerus meningkat. Dan kita belum gitu ya, sebenarnya belum masuk ke fase adopsi massal, tetapi jumlah orang yang sudah menjadi pemegang Bitcoin sekarang itu terus-menerus meroket. Dan berbahagialah kalian yang sudah melakukan investasi dari sekarang, karena kalian termasuk early adopter gitu. Atau orang-orang yang adopsi di awal. Bukan yang membeli ketika sudah terjadi adopsi massal. Selain itu juga, untuk 5+ year hodl wave, itu juga sama, terus-menerus mengalami peningkatan. Alias jumlah supply Bitcoin yang sudah di hold lebih dari 5 tahun, itu juga sekarang secara eksponensial terus-menerus mengalami peningkatan. Alias apa? Alias orang-orang ini masuk ke Bitcoin tujuannya bukan untuk trading kebanyakan, guys, tapi memang untuk store of value. Makanya dikatakan Bitcoin itu adalah digital gold gitu, untuk menyimpan aset, untuk menahan mereka dari uang fiat yang tergerus oleh inflasi. Sehingga mereka harus mencari aset yang secara eksponensial itu bisa kenaikannya melewati angka inflasi. Salah satunya adalah mungkin stock market, dan Bitcoin ya pastinya juga melakukan hal yang sama, terlebih lagi kalau misalnya kalian sudah nge-hold Bitcoin selama lebih dari 5 tahun. Secara historis terus terbukti orang-orang yang sudah hold Bitcoin minimal 4 tahun biasanya itu sudah mendapatkan gains. Tidak ada sama sekali yang merah. Tapi apakah historis itu akan terus berlanjut? Ya, mungkin tidak ada garansi, tetapi untuk sementara secara statistik harusnya probability-nya adalah jawabannya iya. Artinya kalau kalian misalnya sudah minimal hold selama 4 tahun, harusnya kalian sudah akan berada dalam keadaan cuan. Semakin lama biasanya kalian hold, ya semakin besar cuannya. Biasanya seperti itu. Oke? Dan juga yang terakhir gitu ya. Kalau misalnya kita bicara soal sentimen di market sekarang, walaupun ini bukan untuk Bitcoin ya guys, tapi ini adalah stock market Amerika. Oke, ini chart stock market Amerika. Dan untuk voting sentiment sendiri, sementara kebanyakan itu justru orang berada dalam keadaan bearish daripada bullish, guys. Oke, walaupun di tengahnya ada yang netral, tapi kalau kalian lihat di sini di bulan Mei 2023, 44,9% itu cenderung bearish. Sedangkan yang netral 31%, yang bullish atau yang minoritas itu cuman 24,1%. Dan menurut salah satu orang di sini, Beck namanya, new bull market are always born on extreme pessimism. History really repeat itself here. They will join the party eventually and chase at much higher price. Jadi katanya si Beck ini, apakah kalian boleh setuju atau tidak, bahwa setiap kali bull market baru tercipta, itu selalu diawali oleh pesimisme yang ekstrim. Alias orang-orang selalu berteriak ketika kita baru masuk ke bull market baru ya guys ya. Artinya kita dari bear market baru start untuk shifting atau bertransisi ke bull market. Nah, ketika bertransisi tersebut biasanya kita akan mendapatkan rally pertama. Nah, itu biasanya selalu diteriakin adalah relief rally, bull trap, dan lain sebagainya. Yang artinya orang-orang masih pesimis gitu bahwa ini sudah masuk ke bull market baru. Nah, menurut si Beck, inilah satu hal yang terus terjadi gitu. Setiap kali kita membentuk bull market baru, kita selalu diawali oleh relief rally dan extreme pessimism. Pesimisme yang ekstrim. Artinya orang-orang masih cenderung semuanya bearish, tidak percaya bahwa ini adalah bull market yang baru. Tetapi menurut si Beck, harusnya dengan adanya data historis tersebut memperkuat probability bahwa harusnya kita sudah mencapai bottom bear market kali ini, dan kita akan kembali rally dan menuju ke all time high yang baru. Tentunya ini akan memicu kontroversi, saya tahu. Sebagian besar orang mungkin masih percaya bahwa kita masih akan membuat lower low baru, tidak hanya di stock market, tapi juga di cryptocurrency, yang dimana orang masih merasa Bitcoin harusnya bakalan ke angka 12.000, 10.000, 8.000, dan seterusnya. Nah, sekali lagi guys, saya tidak mengatakan bahwa saya bisa memastikan Bitcoin tidak akan nyampe ke angka tersebut. Tetapi untuk sementara probability-nya itu lebih tinggi
gitu ya, bahwa kita bisa saja sudah menemukan bottom bear market. Sampai mungkin saya dibuktikan salah. Ya, saya pribadi mungkin cenderung berada di kubu yang merasa kita sudah berada di bottom bear market. Oke. Cuman guys, ada dua senario yang perlu kalian ketahui. Pertama, kalau kita sudah berada di bottom bear market Bitcoin, kita bisa aja terus-menerus rally dari sini. Atau kedua, kita masih harus membentuk semacam base gitu. Alias kita harus sideways terlebih dahulu selama berbulan-bulan di area 20-30 ribu sebelum pada akhirnya kita bisa rally ke atas. Jadi ada dua senario, kalaupun kita sudah berada di bottom bear market. Nah, yang paling ekstrem adalah tentunya senario yang tadi saya sampaikan, di mana Bitcoin kembali membuat lower low baru menuju ke area 12.000, 10.000, 8.000. Yang bagi saya, ini sekali lagi pendapat saya pribadi, chance-nya sekarang tidak terlalu besar, tetapi kalau misalnya nanti ada perubahan di market, karena market kan dinamis guys. Setiap saat itu berubah, kalau misalnya ternyata nanti ada perubahan yang membuat saya bisa mengevaluasi kembali dan kemudian mendapatkan lebih banyak bukti yang menunjukkan bahwa oke, kita bakalan ke lower low baru, mungkin dari sana saya baru akan flip ke arah yang bearish. Oke, jadi itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin dan saya pengen mulai dari 1 hour chart terlebih dahulu. Nah, untuk sementara teman-teman tidak banyak perubahan sebenarnya yang bisa saya bawakan untuk chart Bitcoin karena secara overall 24 jam terakhir kita cenderung itu hanya sideways ya guys, sideways saja. Kita juga sepertinya belum mampu untuk break di bawah trendline di sini. Oke, kita hanya terkonsolidasi di sekitaran area di sini. Dan saya masih percaya bahwa harusnya kita akan mendapatkan semacam pullback ke atas dari sini. Pullback ini akan sangat menentukan ya guys. Pullback ini akan sangat menentukan apakah kita akan kembali mendapatkan harga yang lebih tinggi, mungkin kembali nge-retest ke area upper trendline di sini, ataukah kali ini kita akan mendapatkan breakdown. Oke, kalau misalnya yang kita lihat adalah pullback yang impulsif, mungkin modelnya seperti ini, maka saya bisa mengatakan bahwa probability-nya tinggi, kita akan kembali mendapatkan rally dan menuju ke minimal area trendline di sini. Oke, tetapi kalau misalnya yang kita lihat adalah pullback yang cenderung korektif, oke, maka dari sana saya bisa expect akan ada penurunan lanjutan. Yang korektif itu contohnya seperti apa? Sekali lagi, contohnya modelnya seperti ini guys. Seperti ini. Seperti ini juga sama. Oke, kalau itu yang kita lihat, maka saya bisa expect Bitcoin untuk meneruskan penurunannya. Dan kalau ini kita jebol trendline-nya, ya kan? Maka next target bagi saya adalah di sekitaran area, di sekitaran area 26.000 dolar. Karena bagi saya simple guys, bahwa kalau misalnya kita udah nyampe ke sekitaran area di sini, saya rasa market maker tidak akan nanggung gitu guys. Tidak akan nanggung hanya break dari area di sini, tetapi harusnya juga akan break di bawah area 26.500 di sini. Kenapa? Karena saya yakin banyak sekali stop loss yang ditaruh di bawah area di sini. Orang-orang baik yang buy di sini, yang buy di sini, buy di sini, buy di sini, ataupun mungkin buy-nya di sini, kemungkinan besar stop loss-nya ya berada di sekitaran area range di sini. Jadi cukup make sense bagi saya kalau market maker mau mencoba untuk menjemput dulu stop loss yang berada di sini. Mungkin kita bisa sedikit wick lebih rendah ke bawah, tetapi kalau misalnya kita ada mendapatkan pertanda reversal dari sini, saya udah jelaskan ini juga di video kemarin, saya akan start untuk mencari peluang untuk long ketika kita sudah nyampe ke sekitaran area di sini. Karena bagi saya ini adalah sebuah area yang cukup baik gitu ya untuk start kembali mencari peluang untuk long karena dari segi risk and reward itu juga oke. Tetapi untuk sementara karena kita juga berada di pertengahan area support and resistance gitu ya. Saya di sini belum merekomendasikan teman-teman untuk masuk ke sebuah trade. Kalaupun kalian memang nekat mau tetap masuk ke market, saya lebih cenderung merasa bahwa probability-nya lebih tinggi, kita masih akan short term cenderung melakukan pullback ke atas. Minimal ke area 28.000 sampai 28.500-an. Kalau misalnya kalian merasa trade ini tidak make sense secara risk and reward, kalian juga tidak dapat setup yang baik, ya udah tidak usah masuk guys. Tidak perlu, sekali lagi, tidak perlu setiap hari kalian berada di market. Kadang-kadang kalian memang perlu stay away from the market, tunggu dulu setup berikutnya yang lebih jelas.
Kalau misalnya sudah dapat lagi, baru dari sana teman-teman kembali masuk ke market. Seperti yang mungkin kita bisa lihat kemarin di sini. Kalau misalnya teman-teman ada sempat nonton video saya beberapa hari yang lalu, saya sampaikan ketika kita breakdown dari sini, ini adalah peluang bagi kalian untuk short. Oke, kalau tidak sempat short di sini pun, sebenarnya kalian masih dapat peluang kedua. Untuk melakukan short di mana? Di sekitaran area di sini. Kalau misalnya kalian dua-duanya di sini tidak dapat, ya berarti memang sudah tidak rezeki. Dan sekarang belum saatnya lagi untuk masuk menurut saya. Karena kalaupun kita pullback gitu ya, ini pullbacknya kemungkinan nggak bakalan terlalu jauh. Ya kecuali yang kita dapatkan tiba-tiba adalah model seperti ini. Kalau kalian nekat memang untuk masuk, karena mungkin kalian merasa ini adalah double bottom, gitu ya, ya silakan gitu. Ini adalah neckline ya, retest, dan ini mungkin bisa kalian jadikan peluang untuk long. Nah, targetnya di mana? Kalau misalnya kalian memang mau masuk ke trade ini, target teknikal untuk double bottomnya adalah di sekitaran area 28.300. Jadi 28.300 sampai 28.500 itu bisa menjadi target kalian. Kalau misalnya kalian bisa mendapatkan setup dengan RR yang baik dari plan di sini, maka kalian boleh masuk. Oke, tapi kalau untuk teman-teman yang short, saya rasa ini belum saat yang tepat untuk kembali masuk, kecuali teman-teman nanti ada mendapatkan semacam breakdown kembali, dan kemudian ada bearish continuation pattern di sini. Ini mungkin kalian bisa masuk dan menargetkan ke sekitaran area 26.000. Oke, tapi kalau saya pribadi untuk sekarang saya tidak mau lagi mencari peluang untuk short, kecuali kita kembali ke area yang lebih tinggi di sini, itu mungkin lebih make sense karena dari segi RR ini mungkin akan jauh lebih baik. Tapi kalau untuk sementara saya tidak melihat ada peluang untuk short dengan RR yang baik. Gitu ya. Jadi itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini guys. Untuk besok sampai hari Minggu kemungkinan setup video saya bakalan berbeda karena saya akan berada di luar kota, nanti di Tangerang dan Jakarta. So, maklumin saja kalau misalnya saya merekamnya nanti dari handphone guys. Dan ditunggu saja, mudah-mudahan saya bisa rutin untuk update selama saya berada di Jakarta. Oke, itu aja untuk video hari ini. See you in the next video. Bye-bye.